Halo, saya Dr. Hari Nugroho, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan onkologi ginekologi dari tim GEMITS Gynecologic Minimally Invasive Treatment Surabaya. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan di Google mengenai kanker serviks. Yang pertama, kanker serviks adalah tumor ganas. Tumor adalah pertumbuhan sel yang tidak terkontrol. Dibedakan menjadi jinak dan ganas. Jinak apabila hanya tumbuh di lokasi tersebut, ganas apabila tumbuh menyebar hingga lokasi lain. Sedangkan serviks atau leher rahim adalah organ yang menghubungkan antara vagina dengan rahim. Ini serviks. Sehingga kanker serviks adalah pertumbuhan sel tidak normal yang berasal dari serviks dan menyebar ke organ lain. Yang kedua, kanker serviks disebabkan oleh kanker serviks 99,7% disebabkan karena infeksi dari virus HPV tipe tertentu di serviks. Infeksi ini bisa menyebabkan perubahan sifat sel. Tapi perlu diingat, tidak semua yang terkena HPV menjadi kanker serviks. Hanya sebagian kecil saja dan prosesnya sangat lama dari infeksi hingga terjadi kanker. Bisa sampai puluhan tahun sejak infeksi. Keputihan adalah salah satu gejala dari kanker serviks, bukan merupakan penyebab dari kanker serviks. Penyebab keputihan sendiri bermacam-macam. Bisa suatu proses infeksi di saluran reproduksi wanita, sampai bisa juga suatu proses normal karena perubahan hormonal. Yang normal biasanya akan keluar keputihan saat hari tertentu dari siklus haid dan tidak ada keluhan lain. Sedangkan yang tidak normal biasanya disertai keluhan bau, gatal, dan nyeri. Berikutnya, gejala kanker serviks. Sebagian besar kanker serviks tidak bergejala. Kanker serviks akan bergejala apabila sudah stadium lanjut. Tetapi jangan khawatir, dengan melakukan pap smear secara berkala dapat mendeteksi dini suatu kanker serviks. Berikutnya, apakah kanker serviks menular? Kanker serviks bukanlah suatu penyakit menular. Walaupun penyebabnya adalah dari perubahan sel akibat dari infeksi HPV tipe tertentu. Berikutnya, apakah kanker serviks bisa kambuh lagi? Kanker serviks seperti halnya kanker-kanker jenis yang lain, bisa kambuh lagi. Kemungkinan kekambuhan suatu kanker meningkat semakin tinggi stadiumnya dan sebaliknya akan menurun seiring dengan rendahnya stadium. Dan apakah kanker serviks mematikan? Dan untuk mematikan tergantung dari stadiumnya. Semakin tinggi stadium, semakin mematikan, begitu juga sebaliknya. Berikutnya adalah faktor resiko kanker serviks. Selain HPV yang menjadi penyebab utama pada sebagian besar kasus, faktor risiko lain yang menyebabkan kanker serviks adalah terkait gaya hidup yang melemahkan sistem imun, yaitu 1. Berhubungan seks pada usia muda, dalam hal ini muda berarti di bawah usia 18 tahun. Yang kedua, gonta-ganti pasangan seksual. Yang ketiga, merokok. Yang keempat, terkena infeksi menular seksual. Dan yang terakhir, infeksi HIV. Tidak perlu khawatir, kejadian kanker serviks bisa diturunkan dengan cara menurunkan infeksi HPV melalui pemberian vaksin HPV sebelum melakukan hubungan seks pertama kali. Dan secara berkala melakukan pap smear walaupun tanpa keluhan apapun. Sekian dari saya, semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa tetap lakukan pap smear berkala ya.